Halo para sahabat Azra Lombok, dan kembali lagi bersama channel kita ini. Untuk hari ini kita akan coba update bagaimana progres terkini untuk perkembangan maupun pembenahan dari mega proyek untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk Indonesia semakin maju. Dalam hal ini kita akan coba mengudara untuk di bagian dari area sirkuit Mandalika, dan ini adalah suasana yang sangat luar biasa untuk hari ini, dan cuaca yang terlihat untuk hari ini mendung-mendung gimana gitu ya, masih gerimis-gerimis, namun kita masih bisa untuk menerbangkan drone untuk melihat update dari perkembangan mega proyek yang terkini untuk sirkuit Mandalika. Dan seperti biasanya ya, pada usai MotoGP yang sudah diselenggarakan kemarin ya, tentunya sirkuit Mandalika mulai dilirik oleh penyelenggara balap dunia. Nah, ini juga sangat menarik sekali ya para sahabat Azra Lombok ya. Untuk Mandalika International Street Circuit diprediksi bakal semakin terkenal dan menjadi langganan ajang balap dunia. Terlebih lagi, sejumlah penyelenggara global mulai tertarik membuat ajang balap di sirkuit yang berbeda. Tentunya di Pulau Lombok ini dengan pemandangan yang sangat cantik, dan ini sangat diprioritaskan banget oleh Bos Dorna pastinya ya, untuk sirkuit kebanggaan kita bersama Indonesia. Disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno Salahuddin atau Bang Uno mengatakan saat ini sudah menyelenggarakan balap dunia yang tertarik dan berminat untuk menyelenggarakan event balap di sirkuit Mandalika. Jadi menurut dari Bang Sandi bahwa ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia yang benar-benar membuat mata dunia tertuju kepada Indonesia. Tempatnya pada Pertamina Mandalika International Street Circuit ini yang kemarin juga sempat sebagai top trending. Dalam pernyataan ya dari Bang Sandi atau Pak Menteri kita ya, saat ingin menyerahkan pemenang untuk Moto2 waktu event dari MotoGP kemarin, beliau mengatakan ya, duduk dengan salah satu petinggi dari FIM yang menyatakan ada beberapa balapan tingkat internasional yang sudah menaruh perhatian kepada Mandalika, ujarnya ya untuk Bang Sandiaga Uno. Mulai dilirik Indonesia sebagai tempat untuk penggelaran internasional, bukan tanpa alasan nih guys ya. Jadi Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan event balap kelas dunia. Tentunya ini adalah satu kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia tentunya ya, bahwa kita memiliki sirkuit yang bertaraf internasional dan sukses dalam menggelar event baik dari World Superbike dan balapan MotoGP yang terakhir kemarin ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, bahkan sirkuit yang berbeda di salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia itu dianggap sebagai sirkuit dengan pemandangan tercantik di dunia. Ini kita akui ya, bahwa benar-benar sangat luar biasa guys ya. Jadi kunci dari keberlanjutan pengelolaan dari sirkuit Mandalika adalah pengelolaan event yang terus berlangsung ataupun berkelanjutan ya. Kita harus gerak cepatnya. Ini yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi 1-2 pekan ini mungkin kita ingin evaluasi, dan setelah itu mulai langsung persiapkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Menteri kita Bang Sandiaga Uno ya. Sebelum ajang MotoGP dimulai ya, organisasi FIM atau Federasi Olahraga Sepeda Motor Dunia juga menetapkan sirkuit tersebut dalam klasifikasi Grade A berdasarkan hasil homologasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tak heran ya jika banyak penyelenggara ajang balap dunia mulai melirik sirkuit Mandalika, termasuk beberapa komunitas otomotif yang ingin mengegas test drive di dalam sirkuit yang tentunya akan dibarengi dengan standar keamanan yang tinggi. Nah, itu ya guys ya. Jadi sementara ini bahwa sirkuit Mandalika lagi proses untuk pembenahan dan untuk pengembangan untuk bagian dari Kick Mandalika, yang dimana nanti kita kemungkinan akan menggelar untuk balapan yang sangat berbeda, itu balapan dari
GT World Challenge dan untuk balapan dari WSBK di tahun 2022 ini. Nah, jadi Bang Sandiaga Uno menambahkan hal itu menjadi hal yang positif. MotoGP Mandalika 2022 menjadi nasion branding kuat yang akan memberikan dampak terhadap kebangkitan ekonomi nasional dengan terbentuknya lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, ini yang sangat luar biasa karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia kemarin kita dihantam habis-habisan ya untuk dari COVID-19. Namun saat ini kita harus bangkit dari COVID-19, jadi kita harus benar-benar meningkatkan ekonomi Indonesia bersama-sama, di mana kita sebagai anak milenial atau siapapun ya harus benar-benar kreatif dalam artian kita mempromosikan terus kebanggaan-kebanggaan ataupun pembangunan maksud saya ya, pembangunan yang ada di Indonesia, di mana kita sebagai anak kreatif ya harus mempromosikan ke seluruh dunia supaya semakin terkenal dan Indonesia semakin maju. Ini adalah kebanggaan kita bersama guys. Dan saat ini kita sudah sampai di salah satu hotel yang terdekat di sirkuit Mandalika yang begitu sangat cantik ya guys ya. Ini adalah hotel yang dimana kemarin ini tempat para kru maupun pembalap MotoGP di 2022 kemarin. Nah, yang kita lanjut lagi ya, bahwa yang disampaikan oleh Bang Sandiaga Uno ya, kita sudah siap karena selain dari kegiatan motorsport, baik itu mobil maupun balapan motor juga akan ada. Nah, ini kan seperti sepeda, lari, dan sudah banyak peminat yang ingin mencoba sport-sport tersebut. Oke para sahabat Azra Lombok, sekarang kita meninggalkan dari salah satu hotel yang terdekat di sirkuit Mandalika dan sekarang kita akan menuju untuk area dari tikungan ke-10 dan tikungan ke-11 maupun 12 atau Bukit 360 ini. Dan terlihat di bawah kita ini adalah bagian lagunan yang dulunya untuk perencanaannya akan dibuat olahraga sport untuk olahraga sport air seperti itu, namun masih dalam proses juga. Dan seperti inilah pemandangan yang terlihat untuk bagian dari Pertamina ini ya, untuk lambang dari Pertamina tepatnya berada di tikungan ke-10 ini yang begitu sudah sangat cantik ya. Untuk bagian dari area dari gravel bed di sini begitu sangat rapi dan luar biasa, kebersihan yang selalu dijaga oleh pihak penyelenggara atau ITDC maupun MGPA ya, dalam artian perawatan untuk sirkuit Mandalika ini benar-benar diajukan jempol banget ya, begitu sangat bersih. Dan sebagian terus ya para pekerja di bulan Ramadan ini terus melakukan pengerjaan sesuai dengan instruksi ya, dimana titik-titik yang harus dikerjakan. Namun nanti selesai bulan Ramadan ini akan terus dilanjutkan untuk pengerjaan dari pembenahan untuk bagian dari area sirkuit maupun pengembangan untuk dari Kick Mandalika, yang dimana nanti akan dipenuhi oleh pembangunan untuk penginapan, resto dan sebagainya. Jadi ini akan benar-benar sangat berbeda dari sebelumnya untuk event-event selanjutnya di tahun 2022 ini. Ya, kita doakan saja ya bagi TDC maupun MGPA terus bersemangat untuk memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, tentunya bagi para penonton ataupun para fans besar untuk balapan atau race yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia terus mendukung bagaimana proses ini berjalan dengan lancar dan kita doakan saja. Oke, dan saat ini kita berada di posisi dari Bukit 360 dan terlihat di sini ada 3 bangunan yang sudah standby, dalam artian sudah terbangun. Namun terus akan dilanjutkan untuk pembenahan ataupun pengerjaan bagian-bagian yang belum terselesaikan untuk saat ini. Karena ini adalah persiapan untuk balapan yang sangat berbeda, namun jadi otomatis jadi persiapannya akan lebih sangat ekstra lagi untuk memberikan untuk memberikan kesempurnaan ya untuk event yang nanti akan digelar di sirkuit Mandalika ini. Dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan atau
melihat para pembalap akan mengaspal di sirkuit Mandalika ini. Dan untuk bagian area track di sini terlihat sampai saat ini masih dalam kondisi aman saja ya. Pada saat selesai MotoGP kemarin tidak ada keluhan dari para pembalap tentunya. Jadi otomatis dari aspal atau teknologi terbaru dengan Stonemastic aspal ini sangat luar biasa. Jadi sudah dilakukan perbaikan pada sebelum race untuk MotoGP sudah selesai, dan di sini terlihat untuk bagian area track sudah dalam kondisi baik-baik saja. Dan untuk bagian dari zona tengah untuk sirkuit Mandalika ini terus melakukan pembenahan dan pengerjaan, baik dari sistem drainasenya, baik dari penghamparan untuk bagian-bagian yang akan dikerjakan ya. Tentunya di sini terlihat juga satu alat berat yang saat ini melanjutkan dari pengerjaannya, yang dimana di sini untuk pemasangan dari box culvert terlihat untuk bagian dari tunnel 2 sisi sebelah kiri. Dan kita akan sedikit bergeser ke sisi sebelah kanan untuk melihat lebih detail sisi sebelah kirinya dari area dari tunnel 2 ini. Nah, seperti inilah kondisinya para sahabat Azra Lombok, dan ini nanti akan dilanjutkan untuk pengerjaannya. Namun saat ini masih difokuskan untuk pengerjaan untuk sistem drainasenya supaya bisa bekerja secara maksimal. Namun kemarin sudah tidak ada masalah lagi untuk sistem drainase. Baik adanya genangan di area dari track ya, sudah tidak ada lagi, jadi sudah sempurna banget ya. Dan terlihat di depan kita untuk bagian dari gerbang timur di sana sudah terlihat oke banget ya. Untuk pembentukan dari badan jalannya sudah dilakukan sudah dilakukan pengecoran untuk badan jalannya yang sangat luar biasa. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Ini kita putar balik saja untuk melihat bagian dari area track tikungan kedua, 3 dan 4. Di sini terlihat sangat sempurna. Yang dimana waktu itu ini adalah pengaspalan yang dilakukan perbaikan, yang dimana di sini sudah terlihat sangat sempurna dengan teknologi dari Stonemastic aspal ini. Sudah tidak ada masalah untuk bagian area tracknya guys ya. Jadi tinggal untuk bagian-bagian yang belum dikerjakan akan dilakukan lagi ataupun dilanjutkan bagian-bagian titik yang belum dikerjakan. Dan sekarang kita akan coba terbang menuju bagian dari area-area dari tribun, baik dari area tribun umum maupun area tribun dari VVIP yang berada di sirkuit Mandalika. Dan terlihat di sini juga untuk bagian dari sistem drainasenya terus dilakukan pengerjaan ya, untuk melakukan kesempurnaan. Tentunya semua ini tidak ada proses, jadi semua butuh proses untuk mencapai satu kesempurnaan. Dan saya coba sedikit melihat untuk bagian dari belakang dari area dari tribun, yang di sini kalau nggak salah ini adalah area tribun ya, zona blue ya. Oke, terlihat sangat baik sekali dan tidak terlihat genangan air yang menggenang ya untuk bagian dari lane-nya. Baik dari tribun zona A juga di sini sudah aman semua, tidak ada masalah. Kita akan coba melihat karena kondisi gerimis-gerimis gimana ya saat ini, namun kita memaksakan untuk terbang untuk teman-teman mendapatkan informasi terbaik untuk update dari sirkuit Mandalika. Dan ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Kita berada di area track lurus untuk sirkuit Mandalika. Oh ya, sedikit informasi ya para sahabat Azra Lombok, banyak sekali yang menanyakan apakah area track selama tidak digunakan terus dilakukan pembersihan oleh alat pembersih dari tim road grip. Terus dilakukan guys, jadi terus dilakukan ya pembersihan untuk bagian area tracknya. Makanya di sana untuk mobil pembersih yang selalu saya sebut dia adalah Bumblebee ya, selalu standby di sana dan terus dilakukan pembersihan untuk bagian area track maupun bagian dari area gravel bed. Mungkin ada yang bergelombang, terus dilakukan perataan sehingga terlihat begitu sangat cantik ya para sahabat Azra Lombok yang terekam oleh video udara kita saat ini. Dan untuk bagian dari area tribun untuk zona J juga terlihat sangat baik sekali. Di sini tidak ada masalah baik dari area gravel bed ya, tidak ada sampah sedikit pun, dan ini sangat luar biasa. Kita pokoknya kasih jempol, kalau bisa 4 jempol ya buat ITDC dan MGP terus memberikan perawatan terbaik untuk sirkuit Mandalika. Dan untuk bagian dari ini ya, untuk bagian dari belakang dari area tribun zona I terus dilakukan juga pengerjaannya ya. Tentunya terlihat juga adanya alat-alat berat yang sudah standby di sana untuk melakukan pengerjaan dari pemasangan dari sistem drainasenya. Jadi nanti akan adanya
apa namanya, pengecoran juga untuk bagian belakang. Cuman kita akan tunggu saja bagaimana proses ini akan berlangsung. Oke, kita akan kembali untuk bagian dari belakang dari tribun zona A, dan terlihat di sini ya seperti ini kondisinya, karena ini juga masih dalam on progress untuk pengerjaannya. Jadi kita tunggu saja nanti untuk bagian-bagian ini apa saja yang akan dibangun untuk bagian di sini. Dan terlihat di sini untuk penggalian dari sistem drainase terus dikerjakan, karena itu sangat penting sekali ya para sahabat Azra Lombok. Jadi itu terus diutamakan untuk sistem drainasenya, sehingga pada saat proses pengerjaan ataupun pembangunan tidak akan adanya genangan ataupun menjadi salah satu kendala untuk pengerjaan nanti ya akan dibangun apa untuk bagian dari zona tengah ini. Nah, contohnya seperti di sini terus dilakukan ya, karena di sini juga terlihat dua alat berat yang saat ini pemasangan untuk box culvert untuk bagian dari sistem drainasenya. Nah, begitu sangat cantik. Jadi step by step untuk melakukan pembenahan untuk bagian dari zona tengah ini yang sangat luar biasa ya. Ini untuk bagian badan jalan yang terlihat di bagian zona tengah. Nah, ini untuk bagian dari area tribun, ada sebagian juga untuk bagian dari area tribun yang dimana berada di tikungan 12 menuju tikungan ke-13 sudah dilakukan pembongkaran. Nah, terlihat di sini untuk material-materialnya, jadi tinggal diangkut saja nanti. Ini tidak tahu seperti apa ya, jadi tinggal diangkut. Ini saja mungkin yang dibongkar untuk bagian dari area dari tribun ini. Oke para sahabat Azra Lombok ya, jadi seperti inilah progres maupun update terkini. Dan ini yang bisa kita sampaikan buat teman-teman untuk update dari sirkuit Mandalika untuk hari ini yang terbaru. Ini sangat luar biasa, jadi terus kita memberikan support terbaik buat pihak penyelenggara, dan kita doakan terus buat sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama ini. See you next time, see you another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.